warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya dalam pelajaran matematika ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematikanya. Kemarin kita sudah belajar tentang mengidentifikasi bagian-bagian lingkaran. Nah, kalian kemarin sudah membuat apa saja sih bagian-bagian lingkaran itu, ya kan? Kemarin ada jari-jari, ada titik pusat, ada diameter, juring, busur, tali busur, dan seterusnya ya. Nah, nanti kalian pelajari lagi, jangan sampai salah ataupun jangan sampai lupa untuk menyebutkan bagian-bagian lingkaran tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang bagaimana menghitung keliling lingkaran. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah kita akan menghitung berapa panjang dari sebuah lingkaran. Misalnya kalau kalian berlari ya, mengitari ataupun mengelilingi sebuah lingkaran, ya kan? Nah, itu nanti jarak yang kita lakukan atau kita tempuh selama berlari bisa kita hitung. Berapa meter sih jauhnya kita berlari mengelilingi lingkaran tersebut ya. Nah, di sini sebenarnya kita harusnya menggunakan ataupun apa ya, melakukan sebuah percobaan ya, percobaan kita menghitung keliling lingkaran secara sederhana. Guru akan mencontohkan sedikit percobaan sederhana bagaimana menghitung keliling lingkaran. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang jari-jari, bagaimana itu jari-jari, apa itu jari-jari, dan juga kita belajar tentang diameter. Kalau jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Nah, sedangkan kalau diameter itu 2 kalinya jari. Nah, misalnya kita akan menghitung berapa kelilingnya ini ya. Nah, dari situ percobaan sederhana kita akan buat ya, Nah, kelilingnya kamu perhatikan. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Dari sini kita misalkan ini adalah sebuah tali atau benang lah ya, tali atau benang. Nah, kemudian tali atau benang ini kita ikatkan ya. Pertama kita letakkan di sini dulu. Nah, seperti uang logam. Sebenarnya kalau lihat uang logam bisa kita perlihatkan ya. Kemudian talinya tadi kita salah satu sisinya kita ikatkan di sini. Nah, kemudian kita hitung rekatkan ke sisi lingkarannya sini. Berarti misalnya kita di sini, nah kita lingkarannya di sini, talinya kita rekatkan ke sini. Nah, tapi ini menempel ya, ini menempel. Nah, nanti setelah itu berapa ujungnya, gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah rekatkan talinya atau benangnya dan sudah bertemu, nanti baru kita lepas dan kita hitung berapa sih panjang dari tali tersebut. Nah, ini kita Pak Guru kasih contoh sederhana. Pak Guru punya uang logam seperti ini. Kemudian ada tali. Nah, tali ini nanti akan untuk mengukur berapa keliling dari lingkaran atau dari uang logam tersebut. Nah, tadi kan pertama kita siapkan, kita ikatkan dulu ya kan, talinya sudah ada, ini tali atau benang, kemudian lingkarannya ini kita hitungnya. Nah, seperti ini kita kaitkan tadi ya, pertama ke sini, ini ujungnya kita tempelkan di sisinya, kemudian kita rekatkan talinya tadi sampai mengelilingi lingkaran uang logam tersebut ya. Nih, pertama segini, gini terus, kemudian kita tahan.
Jangan ada yang sisa ataupun melonggar ya, melonggar. Nah, ini benar seperti ini. Kita rekatkan lagi, terus. Nah, berarti begini ya, segini. Ini sudah rekat ya talinya nih. Nah, sekarang kita hitung, kita tandai sampai mana, sampai sini ya. Nah, jadi panjangnya ini bisa kita hitung. Di panjangnya ini kita bisa hitung berapa lingkaran ataupun berapa keliling dari lingkaran tersebut. Nah, jadi panjangnya ini dari sini kita bisa hitung ya. Itu yang dinamakan dengan keliling lingkaran yang sederhana. Nah, nanti kalau kita menghitung keliling lingkaran supaya cepat, ada rumusnya. Maka tidak semua kalau kalian menghitung secara manual tersebut akan kesulitan ya, kesulitannya bagaimana? Karena kan lingkaran tersebut nanti bisa ditentukan berapa besar diameternya ya. Jadi lingkaran tadi punya diameter secara cepat ya, punya diameter. Nih diameternya, diameter itu adalah garis tengah yang melalui titik pusat. Nah, supaya cepat kita menghitung keliling lingkaran dengan menghitung keliling sama dengan kita hitung berapa diameternya ya, berapa diameternya itu kita hitung. Nah, setelah itu diturunkan, K keliling sama dengan pi kali diameter. Loh Pak, pi itu apa? Nah, pi itu adalah hasil dari keliling dibagi dengan diameter. Itu adalah hasilnya. Nah, kalau tadi sederhana, tadi pakai tali, kita hitung panjang talinya. Talinya tadi berapa, kemudian kita hitung diameternya uang logam tadi berapa, kemudian dibagikan. Nah, hasil yang mendekati keliling dibagi diameter itu adalah 3,14. Itu kalau bilangan desimalnya. Atau kalau kita buat pecahan biasanya itu adalah 22/7. Hampir dipastikan atau dibulatkan jika kita hitung tadi panjang tali tadi yang untuk mengukur uang logam ini, nah berapa, kemudian dibagikan dengan diameternya berapa ya, itu akan menghasilkan nilai 3,14 atau 22/7. Nah, jadi untuk menghitung keliling lingkaran diturunkan rumusnya keliling sama dengan pi kali diameter. Dengan pi ya, pi itu nilainya 3,14 atau 22/7. Itu adalah nilai dari pi ya, tulisnya pi itu adalah hasil bagi dari keliling bagi diameter. Nah, diturunkan lagi, sebenarnya ini sudah bisa. Kalau yang diketahui diameternya ya sudah keliling, gunakan keliling lingkaran yang ini rumusnya. Tapi kalau diketahui jari-jari di mana diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jari-jari itu kita simbolkan dengan R. Nah, kita simbolkan dengan R. Berarti K sama dengan pi dikali 2 dikali R. Ya, dan diringkas lagi, K sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, ini rumusnya. Diturunkan lagi menjadi K kali 2 pi kali R. Supaya cepat berarti 2 pi R. Nah, itu adalah rumus untuk mencari keliling lingkaran. Nah, ada juga kalau kalian sudah mendapatkan rumus keliling lingkaran, nanti ada soal juga yang
disuruh mencari apa tadi, panjang lintasan, ya, panjang lintasan. Misalnya kalian berlari mengelilingi sebuah lingkaran, ya. Nah, kalian berlari mengelilingi sebuah lingkaran, ya kan? Ini lingkaran sampai berapa kali, ya. Kemudian kamu disuruh tentukan jarak yang sudah ditempuh, ya. Nah, itu ada rumusnya sendiri. Jika ada soal, tentukan jarak yang sudah kalian tempuh. Kalian mengelilingi sebuah lingkaran. Nah, rumusnya berapa kali kalian mengitari lingkaran tersebut, kemudian dikalikan dengan keliling lingkarannya. Jadi, biasanya lingkaran tersebut kalau disuruh mencari panjang lintasan ataupun jaraknya yang ditempuh, maka kalian harus menentukan dulu keliling lingkaran tersebut. Kemudian dikalikan dengan banyak kalian berputar, ya. Jadi rumusnya S adalah jarak sama dengan keliling lingkaran dikali banyak putaran. Ini adalah rumus dasarnya, ya. Itu kalau ada soal untuk disuruh mencari berapa kali kalian mengitari ataupun jaraknya yang ditempuh kalian mengitari lingkaran tersebut, lintasan tersebut, ya. Nah, jadi rumusnya ini. S itu adalah jaraknya atau panjang lintasan, nah, sama. Kemudian K-nya itu adalah keliling lingkaran, ya. Kemudian banyak putaran, BP atau banyak putaran. Nah, itu adalah rumus dasarnya. Biasanya kalau keliling lingkaran itu hanya diketahui diameternya. Jadi kalau diameternya hanya diketahui, jadi kalian mencari kelilingnya. Nah, kalau diketahui diameternya ya sudah, berarti kalian gunakan rumus K sama dengan Pi kali D. Tapi kalau kalian di soal diketahui hanya jari-jarinya, berarti kalian gunakan K sama dengan 2 kali Pi kali R. Itu adalah rumus dasarnya, ya. Nah, ada soal juga yang hanya diketahui kelilingnya saja. Kita disuruh mencari jari-jarinya berapa, diameternya berapa, nah, begitu. Nah, kalau diketahui kelilingnya saja, keliling saja, berarti rumus dasarnya bagaimana? Berarti kan kalau tadi K sama dengan Pi dikali D, itu kalau diameternya, ya. Kalau disuruh mencari diameternya, berarti kalau kita turunkan mencari D diameter, berarti keliling dibagi dengan Pi. Itu kalau disuruh mencari diameternya. Nah, kalau disuruh mencari jari-jarinya 2 kali Pi kali R, maka kalau disuruh mencari R sama dengan kita turunkan, berarti K per 2 dikali Pi. Nah, itu adalah rumus dasarnya, ya, untuk menentukan diameter dan juga jari-jari jika keliling saja yang diketahui. Begitu, ya, anak-anak. Kalian harus mengingatnya rumus-rumus tadi, ya. Kemudian kalau menentukan Pi, Pi itu nilainya adalah 3,14 dan 22/7. Nah, jika jari-jarinya R-nya itu kelipatan 7, maka gunakan Pi yang 22/7. Ya, diingat-ingat, ya. Kalau R-nya atau jari-jarinya itu kelipatan 7, kamu gunakan Pi adalah 22/7. Tapi jika R bukan kelipatan 7, kamu gunakan P
itu yang 3,14. Yang kelipatan 7 yang bagaimana Pak? Ya, misalnya jari-jarinya 7, 14, 21, 28, 35, 42 dan seterusnya. Itu adalah kelipatan 7, bilangan kelipatan 7 atau ditambahkan 7 semua. Nah, kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka gunakan yang 22/7. Tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka gunakan 3,14. Ya, begitu. Pak Guru kasih contoh sedikit. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Nah, tadi jari-jarinya adalah 14 cm. R sama dengan 14 cm. 14 cm itu kelipatan 7 atau bukan? Ya, merupakan kelipatan 7. Nah, jadi kalau kelipatan 7, maka nanti kita akan menggunakan P-nya adalah yang 22/7. Berarti K sama dengan 2 kali P kali R sama dengan 2 kali 22/7, ya kan, dikali 14. Maka kita coret aja. Nah, 7 dengan 14 kita coret. 7 dibagi 7 adalah 1, 14 bagi 7 adalah 2. Tinggal mengalihkan 2 kali 22 kali 2 sama dengan berapa itu? 2 kali 22 44 kali 2 sama dengan berapa? 88 cm. Maka keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Itu kalau jari-jarinya adalah kelipatan 7, R itu kelipatan 7. Nah, bagaimana kalau R-nya bukan kelipatan 7? Nah, contoh soal lagi. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 25 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Tadi R-nya adalah 25 cm. Di mana 25 cm itu bukan kelipatan dari 7. Nah, jadi kalau bukan kelipatan 7, gunakan Pi yang apa tadi? 3,14. Maka K sama dengan 2 kali Pi kali R sama dengan 2 kali, karena bukan kelipatan 7, maka gunakan 3,14 dikali 25 sama dengan 2 kali 3,14 adalah 6,28 dikali 25 sama dengan 157 cm. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi nanti kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka gunakan yang 3,14. Tapi kalau tadi jari-jarinya kelipatan 7, maka gunakan Pi yang 22/7. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau yang diketahui diameternya? Kalau dia ketahui diameternya, ya sudah, gunakan yang K sama dengan Pi kali D. Karena rumus untuk diameternya kan Pi kali D. Jangan 2 kali Pi kali R. Nanti tidak kelamaan. Tapi kalau kalian terbiasa dengan 2 kali Pi kali R, ya nggak masalah. Yang penting nanti kalau diketahui diameternya tinggal bagi 2 saja R-nya, ya kan. Misalnya kalau diameternya 40, berarti jari-jarinya adalah 20. Hanya begitu saja ya anak-anak. Mana kalau kalian menemukan soal yang diketahui keliling lingkarannya, kemudian disuruh mencari diameter dan jari-jari lingkaran tersebut. Ya gampang. Tadi kalau disuruh mencari diameternya, berarti kan K rumus dasarnya adalah Pi dikali D. Keliling sama dengan Pi dikali D. Nah, kalau disuruh mencari diameter, berarti diameter sama dengan K dibagi Pi. Nah, kelilingnya sudah ada. Sekarang kita mencari Pi-nya. Pi-nya kita gunakan berapa? 3,14 atau 22/7. Kalau Pi-nya tidak disuruh, misalnya diketahui Pi-nya itu 3,14, maka kita gunakan yang 22/7. Jadi sama dengan K-nya tadi berapa? 88. Ini tadi kan 28 per Pi-nya tadi kalau tidak diketahui 3,14, berarti kita gunakan 22/7. Pak, itu bagaimana kok pernya ada 2 atau pembaginya ada 2? Nah, kalau
pembaginya ada dua seperti ini, pernya ada dua seperti ini, maka kita akan balik. Kemudian operasinya kita ganti dengan perkalian. Berarti 88 dikali yang 7 naik ke atas, kemudian 22-nya sekarang jadi di bawah. Jadi 8 kali 7 per 22. Nah, kita coret aja 88 sama 22. Ini kita coret jadi 1, ini kita coret menjadi 4. Karena apa? Karena 88 dibagi 22 adalah 4, ya kan? Berarti 4 dikali 7 sama dengan 28. Maka ketemu diameter sama dengan 28. Maka kalau sudah ketemu diameternya 28, maka kita cari jari-jari. Jari-jarinya itu adalah setengah dari diameter. Berarti setengah dikali 28 sama dengan berapa? 14. Jadi kalau diameternya tadi disuruh mencari hasilnya 28 cm, maka jari-jarinya setengah kali diameter, setengah kali 28. Karena apa? Diameternya 28. Jadi jari-jarinya adalah 14 cm. Begitu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini ya, materi kita hari ini. Kita lanjutkan besok lagi dalam pertemuan selanjutnya. Nah, untuk soalnya nanti Pak Guru akan sampaikan saja di WhatsApp grup begitu ya, seperti biasa. Dan Pak Guru terus berpesan dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan, dan perbanyak di dalam rumah ya anak-anak, karena sekitar kita masih mengalami masa pandemi ya. Pak Guru harapkan anak-anak tetap jaga kesehatan terus ya, supaya bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu adalah belajar. Dan jangan mengeluh ataupun jangan sambat begitu ya anak-anak. Kita nikmati saja kegiatan kita dengan enjoy ya begitu. Baik, mungkin banyak kurang ataupun kurang jelas dari penjelasan Pak Guru, mungkin Pak Guru mohon maaf. Dan nanti kalian melihat videonya tetap di-download ya, di-download saja, jangan ditonton secara online, nanti tidak buffering macet-macet, karena nanti kalau sinyalnya tidak stabil internetnya akan macet-macet begitu ya anak-anak. Baik, mungkin itu saja dari Pak Guru, dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.